Nama saya Ahmad Nur Fata, biasa dipanggil Fata. Awal mulanya dulu kan saya ceritanya kerja nih Mas di perusahaan. Terus saya pikir-pikir karena anak saya nambah, istilahnya kan tanggungan juga nambah kan. Kalau bahasa Jawanya anak nambah, bayaran panggah. Nah, akhirnya mindset saya putar untuk bagaimana saya bisa dengan anak banyak bisa sambil ngomong, sambil bisa menghasilkan. Terus kebetulan saya sedikit punya skill nyukur sebelum di dunia percukuran secara komersil, saya nyukur teman, tetangga dan sebagainya. Akhirnya dengan modal itu saya beranikan diri mencoba buka usaha cukur ini. Setelah awalnya berpikir keluar dulu lah dari zona nyaman yang jadi karyawan itu, biar nanti di situ mulai ada rasa apa ya, kalau kita sudah keluar dari zona nyaman paling tidak ada semacam tuntutan untuk menghasilkan uang dengan cara lain kan gitu. Akhirnya ya itu tadi, begitu keluar terus pengen usaha tapi bingung usaha apa karena usaha-usaha yang sebelumnya sudah nggak jalan, terus dengan modal kepepet. Nah, akhirnya ya buka cukur ini, meskipun dalam arti bukan kepepet terus nekat seadanya, enggak, saya juga terus belajar. Dengan sebelum buka pun 3 bulan waktu saya nganggur, saya buat belajar lagi, ngulik-ngulik tentang dunia percukuran waktu itu. Usaha lain pernah dulu sambil kerja terus punya usaha toko sepatu sandal yang mungkin sebenarnya kalau usaha itu kan dibilang nggak menghasilkan, ya menghasilkan, cuman kan untuk sehari-hari kan susah. Ramainya kan di apa ya, Lebaran, terus musim anak-anak masuk sekolah itu baru rame. Di hari-hari biasa ya mungkin pas buat makan aja gitu. Terus akhirnya perputaran uang kurang cepat, terus cara memanage keuangan juga mungkin ada kesalahan. Akhirnya uang yang harus buat modal untuk belanja untuk upgrade stok nggak ada. Akhirnya ya barang semakin menipis, uang juga nipis. Akhirnya ya kita putuskan untuk menutup dulu karena juga tanggungan, ada anak yang baru lahir lagi, terus sibuk campur nggak ada modal. Saya barber mulai 2017 akhir, jadi 3 bulan setelah saya resign dari pekerjaan saya buka barber, dan 3 bulan itu saya pakai untuk mematangkan. Saya dulu kan bisanya cuma pakai gunting kan Mas, terus akhirnya saya beli alat yang murah, mumpung ada tetangga yang minta cukur, coba saya cukur dengan belajar pakai mesin lah. Akhirnya pelan-pelan juga mulai menguasai, terus saya yakinkan untuk buka. Di awal terbentuknya nama barber. Nah itu dulu kan saya sebenarnya panggilan dari kecil, nggak tahu dari mana itu dipanggil Bejo kan. Terus anak-anak yang sudah biasa manggil Bejo, Resjo, terus anak-anak yang jauh di bawah saya kan mau manggil Mas Bejo kan kayak nggak enak, nah itu Mas Jo. Terus ada yang melesetin jadi Mas John gitu. Akhirnya saya gabung jadi John sama Jo gitu loh. Jadi John Jo gitu. Awalnya situ. Konsep desain saya cenderung condong ke sukanya ke klasik. Tapi nggak tahu ini temanya sebenarnya kan orang desainer ruangan yang lebih tahu kan. Saya pokoknya pengennya klasik gitu. Terus coba saya tempel-tempelin, tapi menurut sebagian customer yang datang juga bilangnya ini sih klasik gitu. Cuma ya nggak tahu detailnya gimana. Pokoknya dalam keinginanku klasik, pengen apa tak plek-plekin aja wis. Lokasi saya di Jalan Raya Nanggungan, sini kan di sini Nanggungan, Jalan Raya Nanggungan, Desa Watu Dandang, Kecamatan Rambon, Kabupaten Nganjuk. Terus jam operasi mulai jam 11 sampai jam 9 malam. Sekarang tarif saya 20.000 itu cukup aja, kalau sekalian keramas 28. Jadi saya pisah karena kita ngambil konsep
pedesaan Mas. Jadi mereka saya beri alternatif pilihan, kalau mau keramas ya tambah sekian 8.000 itu, kalau enggak cukur aja 20.000. Kalau di kota kan biasanya paket ya, paket keramas cukur gitu. Karena di desa itu beda lah secara geografis dan karakteristik orang-orangnya beda. Jadi saya harus berpikir bagaimana bisa mengena orang-orang desa gitu loh. Enggak yang harus kayak di kota ambil paket dan orang-orangnya nurut apa kata barber. Kalau di desa kan karakternya beda. Kadang-kadang kita yang setir sama yang cukur, Mas ini gini gini. Jadi ya kita beli alternatif aja lah daripada nanti nawar-nawar, Mas nek gak usah keramas piye bodoh boga kan biasanya gitu. Ya wes tak kasih alternatif, mau keramas gini, kalau enggak ya segini gitu aja. Servis apa saja Mas yang ada di barber shop Anda? Kalau saya sementara ya melayani cukur, terus cuci, terus pewarnaan. Karena mungkin ada beberapa orang yang minta, Mas minta di apa dreadlock. Saya bisa, cuman apa ya, masalah waktu sih. Kadang-kadang kalau teman sendiri cuma 1-2 helai gitu saya turutin, cuman kalau paket yang besar itu belum mampu lah, waktu soalnya. Ada kesulitan nggak Mas waktu cukur? Untuk sementara ini nggak ada. Ya semua alhamdulillah bisa tertangani. Mungkin ya kalau awal-awal dulu ya pastilah, namanya juga di awal-awal. Terus sekarang alhamdulillah. Hairstyle yang paling banyak dicari customer di daerah sini apa? Masih standar sih, apa ya, kayak mungkin side part gitu-gitulah. Yang kalau jenis cukurannya ya taper sama fade itu yang masih dominan. Terus kalau stylenya ya rata-rata side part gitu aja lah. Kalau yang aneh-aneh kayak di yang klasik ya pompadour, terus yang benar-benar pompadour lah ya, mesti yang di blow gitu, terus yang aneh-aneh gitu jarang ada, kayaknya nggak ada lah. Paling kalau kita lagi pengen moto-moto aja kita usahain seperti itu kan. Ini masih kedua hairstyle Formal ya, formal. Mungkin ya kalau anak-anak sekolah beberapa yang pengen apa ya, coba-coba gitu ya, yang Korea yang itulah, misalkan kayak tublok gitu-gitu, terus koma hair gitu ya ada, tapi nggak terlalu dominan, ada beberapa aja. Rata-rata pelanggan per harinya kira-kira Kalau per hari saya bikin gini aja Mas, gambarannya saya tuh pokoknya kalau 10 ke bawah itu saya bilang sepi gitu. Kalau 10 ke atas sampai 15 itu ya sedang lah. Tapi kalau sudah di atas 15 itu saya bilang rame, dan saya posisi kalau di rata-rata berarti sekitar 15, kurang lebih nih ya, kurang lebih per hari sekitar 15 kepala. Paling rame weekend, jadi antara Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Tapi kalau Jumat kan saya bukanya cuman sore aja kan Mas. Jadi kalau Jumat pasti padat full di malam hari aja, karena begitu buka kayaknya langsung rame gitu. Kalau malam Minggu itu biasanya padatnya justru di siang. Nanti malamnya ya istilahnya tetap ada, cuman nggak terlalu padat andalannya, karena mereka mungkin ya kalau malam minggu kan malamnya pada keluar kan, jadi siangnya pada cukur gitu, malamnya jalan-jalan gitu. Tapi kalau Minggu kebalikannya, Minggu biasanya siangnya itu nggak terlalu padat sampai agak sore gitu. Nanti sore ke atas mulai malam padat, karena ya mungkin pada persiapan buat besok, yang sekolah buat sekolah, yang kerja buat kerja gitu. budget awal untuk membangun barber? Oh ya, dulu karena awal-awal konsep saya sederhana dengan modal seadanya kan Mas. Yang penting intinya penting buka dulunya gitu kan. Saya waktu itu punya modal sekitar 7 atau 8 juta gitu. Terus saya propertinya pakai barang-barang bekas, saya repaint gitu, terus di benerin yang rusak-rusak, terus di repaint, terus dipakai gitu. Kurang lebih segitulah awal-awal modal dulu dengan satu porsi, satu kaca, terus paling
ngerombak ruangan sedikit gitu aja, kurang lebih segitu. Strategi marketing atau pemasarannya bagaimana, Mas? Kalau saya sampai sekarang tuh mungkin apa ya Mas, karena keterbatasan tenaga juga mau bikin branding ya teman-teman yang lain dengan media itu, saya terbatas waktu. Jadi selama ini mungkin pakai marketing tradisional aja yang bekerja dengan maksimal aja agar menghasilkan hasil yang maksimal juga, meskipun tetap ada kurang lebihnya kan, nanti biar customer lah yang memasarkan jasa kita ke teman-temannya lah. Karena prinsip saya gini, saya berusaha bekerja maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal, biar nggak jadi bumerang. Maksudnya gini, kalau kita bekerja salah-salan dengan hasil yang kurang maksimal, customer akan bilang ke temennya bahwa mereka akan menjadi racun justru. Misalkan gini, jangankan ngajak orang yang mau cukur ke kita aja, temannya mungkin dipengaruhi, jangan di sana, cukurannya ngawur, gitu. Misalkan itu, kan jadi racun. Tapi kalau kita kerja maksimal, pasti hasil yang bagus akan menjadi bahan untuk memasarkan produk kita oleh customer kepada teman-temannya. Cukur di sana lo bagus, di sana lo bagus. Mereka ngajak temannya justru ke sini. Tapi kalau kita mengecewakan mereka, pasti mereka jadi racun. Itu aja. Tantangan yang saya hadapi mungkin kalau kompetitor pastilah, tapi ya kita yakin aja lah, kompetitor kan maksudnya di kiri kanan kita semakin banyak pesaing dan banyak muncul barber baru yang satu itu. Cuman bagi saya ya itu sih masih bisa teratasi. Cuman ya itu mungkin kedepannya kan pasti banyak tantangan lagi ya, tapi ya kita pinter-pinter aja bikin strategi baru atau mengikuti perkembangan lah intinya. Misalkan desain ruangan kita udah mulai menjemukan, kita aja upgrade sesuatu yang baru gitu aja. Target ke depan, saya kan masih kerja sendiri kan Mas, pengennya juga kayak barber gede lah, punya karyawan, itu targetnya gitu. Cuman karena partner kerja saya susah dapatnya, dan soalnya gini, saya orangnya terlalu idealis, jadi pengennya dapat karyawan itu yang bagus, mahir dan sebagainya. Tapi untuk menggaji mereka biasanya kan sistem bagi hasil kan, terbentur masalah tarif. Jangan tarif kita di kampung kan nggak bisa disamakan sama di kota. Yaitu mereka akhirnya dengan skill mereka yang mumpuni pasti cari gaji yang atau bayaran yang lebih gede kan, nggak mungkin di kita kan. Kalau kita nerimanya ya bisanya yang mungkin mereka yang baru lulus belajar atau gimana gitu. Cuman kadang ya ragu-ragunya di situ. Tapi kedepannya mungkin ya yang penting nggak terlalu mulu-mulu lah, saya punya karyawan yang loyal gitu aja cukup sementara. Nanti soal skill bisa kita ajarin lah. Tips untuk teman-teman yang ingin buka usaha cukur rambut atau barbershop? Kalau menurut saya di usaha apa aja itu yang penting konsisten, telaten gitu aja. Karena kebanyakan gini Mas, kalau usaha itu yang menjadi masalah itu kalau di pribadi sendiri biasanya gampang ceklekan istilahnya, baru ngejalanin berapa bulan terus nggak ada progres, terus istilahnya patah arang, terus mutung bahasanya, terus biasanya kayak gitu ya. Intinya tetap semangat aja, terus konsisten, dan keduanya biasanya nggak meneruskan perjalanan karena apa? Kalau kita kebetulan beda ya, saya usaha di tempat sendiri, nggak keluarin modal untuk nyewa. Nah itu istilahnya laku nggak laku saya tetap jalan gitu, karena nggak direpotkan pikiran untuk nyewa tempat di tahun depan dan berikutnya. Biasanya yang patah di jalan karena dia ngontrak tahun ini,
untuk tahun ke depan karena belum ada progres yang begitu menanjak, akhirnya dia nggak punya modal lagi untuk nyewa tempat, akhirnya ya patah sampai di situ. Mereka akhirnya cari kerja lagi di tempat orang, kerja lagi, cari modal lagi, nanti punya modal kontrak lagi, usaha sendiri lagi ya. Jadi memang apa ya, intinya konsisten. Kalau kita tempat masih nyewa ya berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk nanti tahun kedepannya agar bisa kontrak lagi, terus menunda kesenangan. Biasanya kan anak-anak kan ikut orang, terus apa ya, hasil buat kerja dibuat untuk gaya hidup. Nah gitu akhirnya ya melulu begitu terus sepanjang tahun, sepanjang waktu. Kalau kita niat punya pengen usaha ya harus nyisihkan modal agar tahun ke tahun tetap berjalan meskipun kita ngontrak itu loh. Jadi nanti tahun ini ada buat budget tahun depan ngumpulin buat budget tahun berikutnya kan gitu. Yang aman ya kita usaha di tempat sendiri gitu, lebih aman lah, tinggal telaten aja gitu aja. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pemula yang pengen buka pangkas, kalau kalian punya tempat sendiri ya telatenin aja lah, nanti setahun 2 tahun pasti ada perubahan, progresnya pasti ada. Tapi kalau yang mereka nggak punya tempat ya itu tadi, intinya menunda kesenangan lah, pinter-pinter nabung buat persiapan kontrak tahun berikutnya gitu. Terus ada harapan nggak Mas untuk buka kursus gitu? Sebenarnya dari dulu ada, saya kebetulan juga pernah ikut seminar karena minat saya untuk buka kursus. Saya dulu pernah ikutin seminar training for trainer, itu tujuannya yang buat orang-orang yang pengen buka kursus gitu loh, cara apa ya, misalkan sistem kerjanya gimana dan sebagainya. Cuman itu tadi masalah waktu dan tenaga, saya kan masih sendiri. Kalau buka kursus nantinya kan saya harus fokus ngajarin orang, nggak bisa nyambi-nyambi. Sedangkan sekarang waktu saya habiskan untuk kerja nyukur aja. Nanti kalau pas ngajarin orang, ada orang cukur kan kepotong lagi kan nggak enak. Harus profesional yang totalitas ngurusin orang ya ngurusin orang, kerja nyukur ya nyukur gitu loh. Jadi mungkin kedepannya kalau saya sudah punya partner baru saya fokus buka kursusan juga gitu. Intinya sih apa ya, kita kan usaha di dunia jasa cukur. Kalau cukur itu termasuk kebutuhan pokok dan semua orang cowok pada umumnya akan membutuhkan. Ya kita pinter-pinter aja lah, upgrade skill, mengikuti perkembangan yang ada. Karena kalau barber itu sebenarnya juga perkaranya bukan cuma cukur aja, tapi ada masalah ya gaya hidup, prestis dan sebagainya. Jadi ya kita harus tetap menjaga itu, bagaimana kita terlihat prestis, masalah gengsi, bagaimana tetap bergengsi, masalah apa ya, gaya hidup ya, bagaimana kita ngikuti perkembangan model-model rambut gitu aja. Harus upgrade skill, terus pengetahuan atau knowledge ya itu aja. Kalau masalah sisi usaha agar bertahan ya mungkin banyak resep-resep usaha yang bisa kita ambil referensi dari berbagai teman atau media yang bisa kita. Karena kan strategi kita usaha beda-beda kan setiap orang. Kita cari yang sekiranya yang bisa dijadikan referensi buat mengembangin usaha. Itu aja sih. Nah, mungkin kita ambil referensi di suatu usaha yang nggak ada hasilnya kan, tetap yang jadi ya sering-sering dengerin omongan orang-orang yang sudah sukses aja. Nanti kita akan tertular dengan cara mereka bekerja gitu. Itu aja sih. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.